Selamat datang kembali di channel Doyan Mistis. Rujak mentah, rujak matang. Kali ini gua akan membahas tentang pengalaman horor dari para mahasiswa yang pernah kuliah di Jogja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata yang pertama dari seorang yang tidak ingin disebut namanya. Malam itu, malam Jumat yang besoknya ada libur nasional. Aku lupa libur apaan. Aku sama teman kosan aku, sebut aja namanya Anas, nyewa PS buat dimainin di kosan. Kebetulan si Anas ini anak NTB, jadi nggak pulang kampung. Malam itu, aku dan Anas main PS sampai jam 2 pagi. Namun, tiba-tiba listrik mati. Aku sama Anas akhirnya tiduran sambil nyebat dan ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Tiba-tiba ada suara gendang gamelan sayup-sayup. Suara gamelannya ini lebih mirip jatilan atau kuda lumping yang gendangannya bersemangat gitu. Aku pikir emang ada jatilan di samping kosan. Soalnya suaranya itu kenceng banget. Tapi kok jam 2 malam ya? Saat itu si Ana sempat bilang ada yang tidak beres bro. Aku cuek aja dan ngajak si Anas buat nonton jatilan itu daripada nggak ada kerjaan di kosan. Terus begitu nengok keluar kosan sepi banget, bunyinya menjauh. Karena kadung penasaran, aku sama temen aku itu ngambil motor buat nyari suara itu. Ya, kurang kerjaan banget ya. Suara itu mengarahkan aku di sebelah barat Fakultas Teknik di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Seketika aku ke situ dan lihat banyak kembang mawar di jalan. Terus suara itu mengarah ke barat, ke arah sebuah universitas yang ada di sebelahnya. Dan syukurlah rombongan itu kelihatan. Mereka dari jauh kelihatan lagi jalan ke arah barat. Rombongannya ada laki sama perempuan, semuanya pakai baju tradisional. Aku semakin semangat begitu udah berhasil datengin tuh rombongan. Mereka terdiri dari laki-laki tanpa muka, ya mukanya rata, gak ada apa-apanya. Dan yang cewek mukanya hancur, bercairan merah dan bau busuk, kayak muka di forum disturbing picture yang korban kecelakaan. Aku dan si Anas langsung cabut, ngebut, dan yang terpenting dari tempat itu, sambutan yang hangat buat mahasiswa baru kayak gua dan teman gua yang dari seberang pulau itu. Kisah selanjutnya, kejadian ini terjadi di akhir 2011. Waktu gua ngontrak sama teman gua di daerah Congcat. Waktu itu gua sama teman gua sebut saja Rian. Habis nonton konser musik di lapangan Kridosono. Setelah selesai pulang dari konser, gua sempet nongkrong di Burjoan, daerah Sanata Dharma. Jam menunjukkan pukul 1:30. Gua mutusin buat balik kontrakan sebelum mata nggak kuat diajak naik motor. Apalagi kondisi lampu motor gua agak biarpet waktu itu. Awalnya perjalanan biasa saja, cuma 1-2 kendaraan yang lewat. Padahal biasanya jam segitu pun Jogja masih rame. Tiba-tiba Rian nyeletuk, "Mandek cuk, kae ngarep ono opo putih-putih ngadeg tengah dalan." Kalau gua artikan, "Berhenti cuk, itu di depan apaan putih-putih berdiri tengah jalan." Gua sontak ngerem mendadak. Jarak gua sama sosok itu sekitar 20 meteran. Jelas banget gua lihat bungkusan putih itu berdiri di tengah jalan. Gak tahu apa yang terlintas di otak gua. Gua malah tancap gas, niat buat nabrak tuh pocong. Semakin dekat semakin jelas, tapi gua gak peduli. Dan ketika jarak tinggal 1 meter, tuh pocong langsung terbang naik, menyisakan bau semacam daging busuk. Gua sama teman gua merinding gak habis-habis, sampai lampu merah gua terobos. Jujur, kejadian itu bikin gua trauma. Sambil nulis cerita ini, gua masih gemeteran dan merinding. BTW, setelah gua baca-baca, ini kenapa orang-orang yang ngirimin kisah horor gak mau disebutin namanya? Oke, karena udah nanggung, ya udah, gua lanjutin aja ceritanya. Kisah horor selanjutnya, kejadian ini gua udah lupa
antara 2012 atau 2013. Jadi, gua main ke kontrakan temen gua yang kuliah di UII. Kebetulan kontrakannya nggak jauh dari kampusnya, arah dari UII ke timur. Gua nggak tahu nama daerahnya apa. Suatu hari, teman gua cerita kalau kontrakannya banyak penunggunya. Gua penasaran dong sama ceritanya. Soalnya teman gua ini suka ngibul. Kontrakannya itu model rumah Jawa yang lawas. Mungkin bangunannya sekitar tahun 50-an kalau menurut gayanya. Belakang kontrakan itu sawah, depan dan sampingnya pekarangan, dan ada semacam parit kecil. Temen gua ngontrak tuh rumah bertiga, padahal ada 4 kamar. Konon kata temen gua dulunya mereka berempat, tapi teman yang satunya nggak jadi ngontrak karena nggak betah digangguin sama penunggunya. Malam itu gua nekatin buat numpang tidur di sana. Awalnya gua sama temen gua cuman ngopi, rokok sambil main gitar aja di teras rumah itu. Karena banyak nyamuk, gua putusin masuk ke dalam rumah itu. Kebetulan teman-teman gua yang satu ada acara himpunan mahasiswa di Kulon Progo. Jadi kita cuman bertiga di rumah itu. Malam semakin larut. Dua teman gua ini gak mempan sama kopi. Mereka udah ngorok dengan indahnya. Gua duduk sendiri sambil mainan laptop. Teman gua kebetulan lampu di rumah itu udah mati semua. Tiba-tiba ada suara gerudak-geruduk dari arah dapur. Karena gua sangka itu tikus, ya udah gua diemin aja. Tiba-tiba bau melati semerbak kecium di semua ruangan. Gua sendiri ngerasa ada yang gak beres. Bulu kuduk mulai naik. Gua intip ke dapur. Ternyata ada 2 bocah kepala plontos lagi mainan air. Dari wastafel, kepala plontos, matanya merah, dan mereka punya semacam tanduk kecil. Gua langsung balik kanan, balik ke ruang tamu. Gua langsung bangunin teman gua, tapi teman gua udah beda. Minggat kowe, aku ora ikhlas kowe manggon nang omah kene. Ya, dia kerasukan, dan seketika situasi berubah mencekam. Gua bangunin teman gua yang satunya. Kami berdua nggak tahu mau ngapain. Teman gua nyoba baca ayat-ayat dan doa-doa supaya tuh demit bisa keluar. Gua semakin bingung, dan gua tampol tuh teman gua sampai bangun. Entah karena demitnya kesakitan atau apa, teman gua tiba-tiba sadar. Sebenarnya kisah gua sama rumah ini lumayan banyak, tapi segini aja, mungkin lanjut lain kali. Oke, gua tungguin cerita selanjutnya. Kisah horor selanjutnya. Waktu itu gue dari arah Monjali mau ke jalan kabupaten via Ring Road Utara. Malam itu udah mau tengah malam dan gerimis ringan. Tiba-tiba gua baru sadar kalau dompet sama HP ketinggalan di Monjali. Lalu gua mau muter balik, tapi udah terlanjur lewatin perapatan flyover. Akhirnya gua nemuin jembatan yang kalau kita lewat bawah jembatan itu bisa muter balik ke arah Monjali. Lewatlah gua di bawah jembatan itu. Kondisinya gelap, cuman ada 1 lampu. Suara air di kali yang udah mulai banjir kedengaran banget samar-samar di bawah jembatan. Dan gua lihat cewek pakai baju merah panjang dan rambutnya panjang tergerai. Sumpah, gua pikir itu banci. Secara daerah situ kan banyak banci. Gua udah sok mau ketemu banci. Ternyata setelah lewat tuh cewek manggil nama gue. Aneh, kok dia tahu nama gua. Gua balik dan tiba-tiba badan gua membeku dan motor mendadak mogok. Tuh cewek mukanya nyeremin banget, banyak cairan merah di mukanya. Gua coba teriak tapi nggak keluar suara. Tiba-tiba gua lihat ada orang lain lewat bawah jembatan itu naik motor. Waktu orang itu lihat gua di atas motor dengan keringat sekucur badan dan keluar air mata, itu orang langsung berhenti. Kenapa mas? Tanya dia. Gak apa-apa pak, jawab gua. Dia diam bentar dan bilang, makanya istighfar mas dan ngucap salam kalau lewat sini. Udah sana pulang saja, terus wudhu biar tenang. Kisah selanjutnya. Waktu itu gua
sama si Rio ini ada acara ke sebuah villa di Kaliurang. Kebetulan yang punya villa itu juga bos gua di tempat kerja. Kebetulan juga si Rio ini teman gua di tempat kerja. Jadi semacam acara outing kantor. Kami tiba di villa menjelang maghrib. Setelah belanja aneka macam bahan makanan, gua sama si Rio ini dan satu temen cewek namanya Tika nyiapin perapian buat bakar-bakaran nanti malam. Saat itu, gua tinggalin mereka buat sholat maghrib di musola. Jadilah si Rio dan Tika yang kebetulan beragama Kristen nyiapin arena pembakaran berdua. Sekembalinya gua dari musola, si Tika udah histeris bukan kepalang, kesurupan. Gua ikutan panik. Soalnya si Tika udah megang pisau dan odongin ke Rio. Keluar kamu kalau berani, jangan ngambil raga orang sembarangan, gertak Rio. Seketika Tika langsung jatuh lemas dan Rio mulai bergumul sama makhluk yang gua nggak bisa lihat. Ketika Rio udah beres bergumul, gua nanya sama si Rio, apa yang sedang terjadi? Biasa ada yang iseng sama Tika, jawab si Rio sambil cengengesan. Dan malam itu berlanjut sangat mencekam. Masih lanjut di hari yang sama, setelah anak-anak kantor main game dan nyanyi-nyanyi, giliran gua sama beberapa teman gua yang gak bisa tidur nongkrong di sebuah lorong yang lumayan spooky. Malam itu ada 4 gundul yang belum bisa tidur, termasuk dengan penjaga villa yang sudah ngorok sejak jam 10 di sebelah kami. Tiba-tiba di ujung lorong ada cewek pakai baju putih panjang jalan seliweran. Gua pikir itu temen cewek kantor gua yang memang tempat mereka tidur ada di ruangan ujung lorong. Sambil main kartu remi, kami diemin aja tuh cewek mondar-mandir sampai akhirnya gua kebelet pipis, yang mana kamar mandinya ada di dekat tempat tidur cewek. Setibanya gua di kamar mandi, gua langsung keringet dingin dan kaki gua merasa nancep di lantai. Tuh cewek nongol lagi, kali ini dengan wajah yang maaf rusak dan bau bangkai yang menusuk hidung banget. Dia senyum dengan mukanya yang gak karuan. Gua mau teriak, gak keluar suara. Sambil nyoba nenangin diri gua, nyoba ngangkat kaki gua buat kabur. Tapi gua seakan dipaksa buat lihat tuh cewek yang terlalu penuh sensor buat gua jelasin. Akhirnya sepatah kata berhasil gua ucap. Gua nyebut nama Allah dan tuh makhluk seakan menguap jadi asap. Gua seketika langsung sadar. Gua balik kanan dan memutuskan buat nahan pipis sampai pagi. Waktu itu sekitaran 2013, waktu pantai di Gunung Kidul belum terkenal sekarang. Waktu itu gua nyambi jadi tour guide buat turis bule yang jalan-jalan. Posisi kami berempat, gua sama 3 orang bule asal Belgia, namanya Patrick, Mike, dan George. Kami bertiga main di pantai Wadiombo sambil nungguin sunset. Soalnya kata si bule sunset Indonesia tuh yang paling bagus. Setelah menikmati sunset sampai azan maghrib berkumandang, gua dan 3 tamu gua ini memutuskan buat balik ke Jogja lagi. Di tengah jalan gua melewati perbukitan Batu Kapur yang jalannya berkelok dan lumayan panjang. Tiba-tiba si Patrick yang satu motor sama gua nyeletuk, "Is that a flying fire over there?" Gua langsung nengok ke arah perbukitan di kanan gua dan bener itu bola api besar banget terbang di langit seakan ngejar kami berempat. Di dalam hati gua baca ayat kursi sambil jelasin sama mereka, "That is local ghost, welcome to Indonesia guys." Sambil tancap gas, setelah nemu kampung kami sepakat buat beristirahat sebentar di warung bakso sambil nenangin diri. Dan ternyata si George berhasil nangkap gambar si lokal ghost tadi. Dan setelah beberapa kali zoom gambar tersebut lewat kamera pocket, kamera itu tiba-tiba panas dan baterainya meledak. Beneran meledak. Kisah selanjutnya, awalnya gua antar cewek gua di kos belakang kampus INN atau apa itu namanya. Nah, kalau kalian tahu daerah situ pasti paham. Kalau daerah situ pohonnya gede-gede karena masih masuk wilayah hutan fakultas. Sekitaran jam 3-an waktu itu, pas cewek gua lagi buka gembok gerbang. "Sebentar, lu nganterin cewek
jam 3 pagi. Ngapain aja, Cuk? Emang kalian berdua lagi bikin candi nyampe jam 3 pagi? Positive thinking aja, mungkin mereka berdua lagi ngerjain tugas. Oke, kita lanjut. Ketika buka gembok gerbang, tiba-tiba ada suara cewek ketawa kenceng banget dari atas hutan sebelah barat jalan. Kenceng banget, gua cuman bengong. Terus gua suruh dia cepet masuk dan gua pamit balik ke kosan. Sampai ke kosan, gua buka HP dan ada 5 miss call dari cewek gue. Gue langsung telepon balik. Cewek gue nangis sesekukan. Katanya takut banget sama suara yang tadi. Dia kira cuma dia yang denger. Padahal gue juga denger jelas banget. Makanya gue suruh dia cepet masuk. Kisah selanjutnya, dulu sebelum lapangan itu menjadi gor kayak sekarang itu, ada beberapa pohon waru kalau nggak salah. Di pinggir-pinggirnya namanya anak kos. Malam-malam lapar tengah malam udah biasa. Sekitaran jam 2-an, gua dari burjo jalan kaki sendirian tanpa pertanda apapun di pojokan lapangan dekat semak-semak yang batasin antara lapangan sama food court. Sebelum rapi kayak sekarang, dari sudut mata gua lihat sosok makhluk tinggi pakai semacam daster putih dengan rambut panjang, kembang, dan acak-acakan. Yang bikin gua sok itu kepala kenapa gerak kanan ke kiri kayak kegirangan. Kisah selanjutnya, gua hobi ambil film sama game di sebuah majalah cetak di depan amplas. Biasanya gua kesana selepas jam 12 malam biar nggak ngantri. Malam itu pas habis lampu merah ke arah timur, gua ngerasa kayak ditepok pundak gua. Pas banget di bawah pohon gede depan museum. Padahal jelas-jelas kondisi sekitar situ sama sekali nggak ada orang. Entah apa itu. Kalau saya udah di Jogja dari tahun 2011 dan banyak kejadian mistis. Kejadian pertama di sebuah asrama di sebuah kampus di Ring Road Selatan. Di situ kental banget deh. Ada-ada aja yang dilihat. Sampai pernah kejadian kesurupan ibu dan anak. Terus ada lagi di ATM di daerah Babarsari dekat kampus. Jadi kejadiannya pas jam 2 malam. Saya bertiga, teman saya pengen ambil uang di sono. Nah, waktu teman saya masuk pertama, dia langsung keluar sambil bilang, "Wes saiki bali cuk, wes gak kena nek suwi nang kene." Yang artinya, "Dah sekarang pulang cuk, udah gak tahu tempat ini kalau lama di sini." Ya kita kan bingung tuh. Terus teman saya satunya masuk tanpa nanya ada apa. Lah pas baru masuk dia langsung keluar sambil marah-marah gak jelas. Terus ngajak balik. Waktu gua nanya, mereka sih bilangnya gini, di sana tadi pas banget mereka masuk pada lihat mukanya yang hancur nempel di kaca sebelah ATM. Untungnya aku gak ikut masuk. Kisah selanjutnya, ini ceritaku pas pertama kali kuliah di Jogja tahun 2013. Aku ngekos di daerah Samirono dekat kampus negeri. Nah, aku baru mau cari makan malam-malam sendirian jalan-jalan sambil lihat area sekitar. Pas itu sekitar jam 8 malam, aku pengen balik lagi ke kos. Niatnya pengen rabas lewat sebuah asrama karena aku belum apal jalan. Pas itu malam, aku asal nemu gang belok aja. Akhirnya nemu gang, tak ikuti jalannya. Gang itu lurus terus dan gak tembus kemana-mana. Lama-kelamaan malah tembus kuburan. Cuman ada satu jalan sempit dan aku kaget. Ada nenek-nenek melototi aku, tapi aku positif aja. Aku berdoa di dalam hati, terus muter balik lagi. Kisah selanjutnya, tahun sekitar 2009-an. Waktu itu gua udah kuliah semester akhir di Jogja dan kejadian ini di kos gua. Gua kos di salah satu kampus swasta yang ada di Paingan. Tahu dong ya. Kos ini di belakang kampus persis, yang gerbang kosnya warna hijau. Dulu sih hijau, gak tahu ya sekarang. Dan gerbangnya gede banget. Kamar kosnya banyak banget. Kalau nggak salah 28 kamar dan 2 lantai. Kejadian ini gua ceritain di lantai 2. Soalnya gua salah satu yang nempatin kamar di lantai 2. Nah,
Setiap kamar ini kacanya di depan, jadi menghadap ke gang jalan kamar. Kaca kami semuanya modelnya kaca nako. Cerita pertama, yang satu fakultas sama gua di lantai 2 itu ada 5. Tapi ini kejadian yang ngalamin temen gua. Jadi waktu itu temen gua tidur lebih awal. Dia di kamar 25, sedangkan gua di kamar 27. Cuaca malam itu emang agak mendung-mendung syahdu. Tidurlah gua. Mendadak jam 2 pagi temen gua gedor-gedor kamar gua. Bro, buka bro, bro. Apaan sih? Udah tahu malam malah gedor-gedor pintu. Gua tidur sini ya. Kenapa nggak di kamar lu aja sih? Kasur gua kan cuma satu nih. Gak apa-apa bro, gua tidur sini aja. Kenapa? Gak apa-apa bro. Gua lanjut tidur aja. Dan berhubung tadi udah sempat kebangun, gua jadi susah tidur lagi. Gua lihat jam udah 2:30 pagi dan gua harus ketemu dosen pagi-pagi. Akhirnya gua suruh temen gua yang tidur di lantai buat pindah ke kasur gua. Soalnya gua nggak nyaman dan kasihan doi tidur di lantai. Gua pun pindah tidur di kamar dia aja. Besok siangnya gua ketemu sama teman gua tadi di kampus. Lo malam ini tidur di kamar gua lagi ya? Atau temenin gua deh di kamar gua? Lah, emang kenapa? Gua takut. Kenapa sih? Jadi semalam itu pas gua tidur, gua kebangun. Pas gua kebangun, mendadak jam 1:30 ada bau kembang gitu. Gua panik dan gua diem aja sambil doa. Nah, di kamar kaca itu gua lihat bayangan kayak orang rambutnya panjang. Gua doa-doa terus, saking takutnya gua udah gak tahu doa apaan. Nah, begitu tuh bayangan pergi, gua keluar kamar penasaran siapa yang berdiri di kamar gua. Pas gua keluar kamar, benar gak ada siapa-siapa, tapi bau kembangnya masih kuat. Ya udah, gua pindah ke kamar elu. Cerita kedua, kejadian kedua ini yang ngalamin itu satu kos. Jadi ceritanya kita lagi mainan di PC masing-masing. Kebanyakan di era itu pada main CS dan kita pasang LAN di kos biar seru. Semua kamar kan dibuka pintunya dan kita saling teriak-teriak mainnya. Padahal bisa chat, gak perlu teriak-teriak, seru abis lah. Gak lama, sekitar baru 1 jam main, mendadak ada bau kembang lagi. Lalu ada anak satu kos yang teriak, "Woi, tutup pintunya, jangan dibuka dulu." Mendadak kami semua tutup pintu, semuanya pada banting pintu. Anak baru yang gak tahu apa-apa, tutup aja pintunya sekarang, gak pakai lama. Semua anak yang baru masuk kos itu pada tutup pintu, padahal mereka gak tahu apa-apa. Sekitaran 15 menit, ada chat masuk dari Aldi, dari PC kami masing-masing. "Woi, cek woi, udah lewat belum baunya?" Lalu si Fajar membalas chat dari si Aldi, "Lu aja di." Lalu si Aldi pun buka pintu kamar. "Masih mambu bro, mambu kembang." Kita nunggu sampai 10 menitan, baru si Aldi buka kamar lagi. Lalu ada teriakan dari si Aldi, "Baunya sudah hilang, buka pintu kamar." Habis itu kita kumpul dulu sebelum mulai main lagi. Si Aldi dan si Fajar ini bercerita, berhubung mereka adalah orang lama, jadi ada malam tertentu seperti Selasa Kliwon pasti ada bau kembang. Makanya kalau malam Selasa Kliwon suka pada kabur, main kemana atau nginep di mana. Atau kalau di kos ya diem aja di kamar. Cerita yang terjadi di kos tersebut adalah bau kembang itu melambangkan si Mbak K lagi jalan-jalan keliling kosan. Dan kalau ada yang kamarnya dibuka, pasti dia munculin wujudnya. Cerita ketiga, ini gua sendiri yang alami. Sebenarnya gak lama dari kejadian yang cerita satu di atas. Waktu itu gak tahu kenapa gua ketiduran lebih awal. Nah, pas gua kebangun jam 2-an, baru sadar kalau pintu kamar gua masih bukaan. Gua pun bangun sambil malas-malasan buat tutup itu pintu kamar. Dan baru mau balik ke kasur,
gua dengerin bola basket. Ada yang dribble. Asli, suara bola basket di dribble. Gua diemin aja, itu suara dribble. Jalan terus. Gua pun buka pintu kamar dan lihat kanan kiri yang gelap. Sepanjang jalan kamar itu gelap dan udah pada tutupan semua. Kamar seberang gua juga udah pada tidur semua. Gua pun berinisiatif keliling kosan di lantai 2 dan gak ada apa-apa. Ingat ya, gak ada apa-apa. Gua balik ke kamar, ada suara dribble lagi. Gua diemin lagi, masih bersuara tuh bola. Akhirnya gua keluar lagi, itu suara berhenti. Gua mulai kerasa gak beres nih. Akhirnya gua putusin masuk kamar aja sambil merinding. Baru masuk lagi, ada lagi tuh suara dribble. Kali ini gua langsung lari keluar kamar, nyari di mana sumbernya. Gak lama, dari seberang kamar gua itu ada bola basket ngeglinding. Bola basket ngeglinding. Gua kan inget ya, kalau gak ada apa-apa dan walaupun gelap, mata gua bisa beradaptasi sama kegelapan. Akhirnya tuh bola basket gua pegang dan gua lempar ke lantai 1 dari tangga lantai 2. Akhirnya gua sendiri kesel dan ngucap, "Hasyu, mau tidur gak usah ganggu gua tidur, atau gua balikin ke alam lo malam ini juga." Setelah itu gua gak pernah diganggu sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian kisah-kisah horor pada malam Jumat kali ini. Jangan lupa subscribe dan yang terpenting tonton video ini sampai selesai biar mendapatkan sensasi merindingnya. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.